Apa kabar Sobat Viral? Ketemu lagi di Zona Viral bersama Richard Ricardo di hari Senin jam 2 siang tentunya di Transvision Seru Channel 333. Dan mau nyapa juga yang ada di Cupmu cuma buat kamu dan juga yang di YouTube-nya Transvision Official yang pastinya hari ini juaranya viral ya episode 138 nggak berasa. Dan aku juga happy banget hari ini pokoknya 3 episode berturut-turut ini cewek-cewek cantik mampir ke juaranya viral dan kali ini juga adik aku ya kan dari Bandung. Langsung aja kita sapa ada Vanes. Apa kabar Vanes? Thanks for coming loh. Kamu sekarang kesibukannya ngapain aja Vanes setelah Vanes ini ya kan Sobat Viral dulu di tahun ini kalau nggak salah ya? Di tahun 2023 kan? Iya, beresnya, selesainya. Iya. Berarti mulai kompetisi itu 2022 akhir? Iya kan? 2022 akhir dan juga 2023 awal kita nonton terus ya di salah satu stasiun TV yaitu Indonesia's Next Top Model. You wanna be on top. I wanna be on top. Iya kan? Pose. Nanti kita akan belajar cara-cara pose dari Vanes ya. Pastinya Vanes, kamu kesibukannya sekarang ngapain aja? Aku sekarang sibuk modeling, terus traveling juga. Iya, kalau lihat Instagram Vanes kan, kemana-mana gitu kan, keliling-keliling Nusantara ya kan. Terus? Udah gitu udah sih, baru itu aja. Paling kayak les-les, menggali ilmu lebih dalam lagi aja. Emang pengen belajar apa sih Vanes? Gitu lagi les apa sih? Kalau sekarang itu kayak public speaking, terus ada les modeling juga, terus kayak les-les masak deh gitu. Oh, ya ampun, wanita berbakat sekali. Anyway, kamu tuh umur berapa sih? Aku 26 tahun. 26 tahun ya kan? Menggali potensi yang pastinya kuliah udah selesai. Udah. Jurusan informatika. Informatika, lagi belajar public speaking, belajar masak. Jadi kamu ingin mempelajari banyak bidang ya, seperti itu. Betul. Kayaknya pengen menguasai juga job aku sebagai MC dan presenter ya. Boleh aku take over? Take over ya, oke. Nanti kita bikinkan spesial program untuk Vanes. Tapi yang pastinya kita tuh semua pada kepo nih dengan programnya Vanes yang kemarin itu. Karena kan ini program memang hype banget ya di Indonesia. Apalagi pecinta model, pecinta kompetisi, ataupun juga dunia pageant juga mendukung, mensupport program ini. Karena udah ada 3 cycle di Indonesia, cycle 1, 2, dan 3. Dan Vanes ini cycle 3. Iya, betul. Dan Vanes ini berhasil dari berapa besar? Dari 18 ke 18 besar ke 7 besar ya, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Vanes dong, ya kan? Harusnya 6 besar ya. Iya, kalau tim bisa Vanes ya. Tim Vanes. Hashtag tim Vanes ya kan? Harusnya 6 besar kan? Iya, harusnya. Karena ada comeback, jadi ya mundur gitu. Aku sama banget kayak dia tahu. Benar sama. Ya kan? Aku sama, aku bukan mau nyamain ya. Dulu juga di program aku tuh juga comeback. Tapi namanya amnesti. Nah, amnesti udah keluar, masuk lagi terus keluar. Oh, aku kayak Monica deh sama gitu. Kayak Monica jadi udah keluar, masuk, keluar lagi gitu. Iya. Menyingkirkan kamu gitu ya, Monica itu ya. Iya, tapi dekat gak sih sama semua model di model house? Selama di rumah sebetulnya deket. Sama semuanya juga deket. Karena kan Vanes ini terkenal karakternya antagonis gitu, oh, iya. Jahara gitu ya kan, judes gitu ya kan. Iya. Mungkin emang kelihatan dari mukanya judes sih. Tapi aslinya cengeng dan agak sedikit suka bercanda gitu, iseng, jahil, bercanda gitu. Oke. Tapi kan konflik-konflik di rumah itu yang di cycle 3 ini terutama kan tertuju pada Vanes kan. Iya. Karena kamu pernah berkonflik dengan Olivia ya kan di situ. Terus kamu juga kayaknya beradu argumen, debat-debat dengan semua model rata-rata gitu ya? Iya, betul. Nah itu di setting kah atau apa natural, apa gimana? Sebetulnya itu tuh lebih ke, karena mungkin capek kali ya. Karena kan kalau lagi karantina gitu, kita di sana itu benar-benar kurang tidur, kurang makan, kurang istirahat. Semua rundown 24 jam per 7 tuh berjalan gitu. Maksudnya syuting tuh emang 24 jam per 7, even kita tidur aja di syuting kan. Iya. Dan waktu itu tuh kayak emang lagi mumet banget, baru masuk karantina, terus kayak wah ada masalah nih, kayak wah ini langsung diluapkan ya kan, itu natural aja ya. Itu natural, tapi ya ada bumbu-bumbu sedikit kali ya. Gitu. Karena pastinya ini cewek-cewek kan Sobat Viral kan ngumpul dalam satu rumah 18 orang dengan mood yang berbeda, karakter yang berbeda, pastinya juga ada timbul konflik-konflik gitu ya. Betul banget. Tapi yang jelas tujuan kamu ke situ awalnya ikutan audisi itu memang pengen banget
masuk program ini atau memang iseng aja atau memang gimana nih Vanes? Aku itu sebetulnya daftar dari Cycle 1. Oh iya, pengen banget untuk ada bagian dari Indonesia Next Top Model ini. Okay. Karena kan Asia Next Top Model udah gak ada tuh. Jadi ya udahlah, karena ngeliat wah ini Indonesia kayaknya kemungkinan untuk masuknya itu lebih besar daripada yang Asia. Makanya aku daftar dari Cycle 1, Cycle 1 nggak lolos. Terus Cycle 2 itu aku masuk sampai interview. Cycle 3 baru benar-benar masuk sampai yang final ya, sampai finalis gitu ya. Oke, berarti perjuangan lumayan juga ya. Lumayan. Tapi basicnya sebelumnya kamu di Bandung udah model-model profesional gitu ya? Iya, betul. Untuk foto, catwalk, join di agency juga? Kalau aku nggak, aku freelance. Oh, freelance. Makanya pas ikutan juga sendiri gitu ya? Iya, betul. Memang apa namanya, memang gerilyanya, jiwa kompetisinya sendiri untuk daftar gitu kan? Karena kan ada beberapa model atau finalis di ENTM yang didaftarkan oleh agensinya. Iya, betul. Kalau kamu memang pure sendiri ya? Pure sendiri, dari pertama. Feedbacknya ataupun impact-nya gitu setelah ENTM ini apa di karir kamu? Kalau di karir sebetulnya, kalau untuk di photoshoot atau modeling kayak gitu mungkin masih sama aja. Karena kan aku sebelum ENTM juga udah lumayan banyak dikenal sama brand, jadi gak terlalu itu, cuman mungkin ya kayak gini, kayak podcast, terus misalnya ada orang-orang di luar Bandung yang tiba-tiba udah nge-reach-nya, "Hai Vanes, boleh minta rate atau apa-apa," kayak gitu. Tapi rate naik nggak setelah ENTM? Nah, ya itu naik sih. Naik ya, rate foto, rate catwalk. Tapi kamu seringnya foto atau catwalk? Aku lebih sering foto, karena kalau catwalk tinggi aku nggak terlalu tinggi. Nah, itu juga mungkin salah satu kendala kamu untuk dari cycle 1, cycle 2 tuh mungkin dipertimbangkannya dari tinggi badan kali ya. Kurang tinggi gitu mungkin ya. Padahal untuk ukuran wanita Indonesia ini profesional gitu kan, 168 ya kan. Gitu. Tapi kamu memang lebih menjiwai foto ya? Aku lebih menjiwai foto karena emang dari dulu kayak suka banget foto-foto, apalagi yang editorial kayak gitu. Tapi catwalk juga akhirnya belajar dan di NTM diasah lagi gitu ya? Iya. Dan kamu juga kan ada sempat menjadi model of the week 2 kali ya? Betul. Waktu yang movement video sama yang basketball. Oh, yang basket. Nah, tapi kan baik yang bilang waktu basket itu memang karena wajah kamu ini fotogenik dan itu kayaknya lucky shot gitu. Gimana tanggapan kamu? Sebetulnya kalau misalnya dibilang lucky shot, emang iya mungkin karena rambutnya kebawa angin kan. Tapi emang di situ sebetulnya nggak di situ aja, semua foto itu aku berusaha keras banget. Cuman kayak ya beruntungnya yang dipilihnya yang emang bener-bener kena angin itu. Aku nonton banget nih dari episode pertama ya, Sobat Viro kan suka banget dengan ENTM, dan aku ngelihat pas episodenya Vanes yang movement dia new look apa namanya kalau di ENTM tuh transformasi itu apa namanya? Oh iya, habis makeover. Ya, habis makeover kan kamu langsung movement video itu kan, dan kamu itu model of the week. Nah kalau di situ kamu natural emang best gitu kan, aku nonton tuh emang keren banget ya kan. Nah tapi pas ngelihat kamu jadi model of the week juga pas di basketball sama Samuel Rizal ya kan, memang rata-rata semua model juga fotonya juga memang effort banget ya, susah banget kan. Tapi pas ngelihat foto kamu yang posenya begitu, memang ya paling bagus emang kamu. Terlepas itu orang bilang lucky shot ya gitu. Tapi kalau ngelihat yang lain juga, kalau di compare nih, ya yang bagus itu antara kamu dan Marella sebenarnya memang gitu. Nah, kedekatan kamu di model house paling dekat dengan model siapa? Kalau di model house itu tergantung pace, kayak awal-awal nih. Awal-awal aku karena sekamar sama Kak Iko, Kak Trixie sama Denisa, itu kita bertiga kayak deket gitu, ngobrolnya bareng enak. Terus kayak udah mulai pindah kamar, mereka udah berpencar kemana-mana. Akhirnya aku deketnya sama, karena Denisa waktu itu udah pulang. Terus masuk lagi dia comeback kan? Iya, pas comeback akhirnya wah seneng ada Denisa lagi. Terus kayak udah Denisa pulang tuh kan sedih, nggak ada siapa-siapa lagi kan. Akhirnya deketnya sama ya udah yang top 5 itu. Tapi sama top 5 itu nggak terlalu deket banget gitu? Deket sih deket, kayak soalnya kan aku bantuin masakin buat semuanya gitu. Tapi yang dari Bandung siapa aja tuh Vanes? Ada Vanes, ada Salva. Aku, Shalva, Michelle, Kak Trixie. Banyak juga dari Bandung ya. Lumayan banyak. Hai Bandung, Shalva, Michelle, Trixie dan juga Vanes. Iya. Kalau setahu aku Trixie, Iko dan juga siapa yang tinggi lagi tuh selain Denisa? Apa? Satu manajemen kan mereka kan di Kick Manajemen ya? Oh, Kick, Michelle, Kak Trixie, Kak Iko, sama Faye. Faye ya kan gitu.
Karena memang yang teman-teman aku juga banyak di kick management juga gitu. Kayaknya sering memperhatikan model-modelnya gitu. Dan kalau Vanessa ini memang pure sendiri dia ya, nggak ada agency ya, nggak ada support dari manajemen atau agency ya. Betul. Tapi pencapaian kamu sampai 7 besar itu luar biasa loh Vanessa loh. Dengan berjuang kamu 2 kali model of the week ya kan. Dengan kamu jadi sorotan juga, kamu dibilang troublemaker. Dan punya karakter, punya ciri khas di program itu di Cycle 3 tuh kayaknya orang tuh taunya Vanessa gitu. Iya, betul. Karena sifat antagonis dan bottomnya 5 kali kali ya. Bottom 5 kali, tapi model of the week 2 kali. Dan juga tentunya antagonisnya. Jadi, nah gimana perasaan kamu disorot? Maksudnya banyak yang tahu gitu tentang Vanessa gitu, sosok Vanessa. Karena disorotnya sebetulnya waktu itu karena aku disorotnya. Halnya banyak yang negatif ya. Karena aku pulang-pulang kayak waduh, ini orang-orang banyak yang head comment, tapi kayak aku ya udah bodo amat lah. Yang penting maksudnya engagement aku naik. Oke, benar. Endorse naik, cuan datang banyak ya kan. Photoshoot harga juga udah mulai naik harga gitu ya, luar biasa. Tapi kalau misalnya kita mau lebih tahu banyak mengenai Vanessa, karena tak kenal maka tak aruf, salah ya, tak kenal maka tak sayang. Ini si cantik yang hobi traveling. Nah kita mau lihat dong ada foto-fotonya, bukan foto-foto Vanessa. Ini ada artikel ya mengenai Vanessa ya, kita lihat ya. Check this out. Mulai on fire, Vanessa jadi model of the week Indonesia's Next Top Model Cycle 3. Ya, coba reminder lagi dong. Kamu itu berarti model of the week itu di week keberapa? Yang pertama itu? Itu, aduh aku juga lupa ya. Itu week pokoknya yang makeover ya. Makeover itu Vanessa menjadi model of the week ya kan. Udah artikel udah. Nah. Oke, jadi model of the week itu Vanessa 2 kali nih sobat viral ya. Pertama itu di episode yang makeover. Iya. After itu di episode yang basketball. Dan itu basketball tuh udah berapa besar ya? Itu kalau nggak salah 10 besar. Ya, 10 besar tapi sebelum comeback. Sebelum comeback ya. Oke, dan setelah kamu model of the week dan kamu akhirnya ketemu model-model comeback ya? Iya, itu langsung pressure-nya nambah lagi. Waduh, kok ini udah kayak tinggal berapa langkah lagi, tiba-tiba nambah lagi personilnya. Mana kan pas di comeback itu bakal dikasih tahu bakal ada yang dikeluarin dan ditambahin. Oke. Jadi itu kita sama-sama deg-degan. Wah, bukannya nambah aja tapi ada yang dikurangin. Dikurangin dan di situ kayak yang aku perhatiin yang berkurang itu yang pulang Shalva ya? Iya, Shalva, betul. Yang tadinya 8 besar, dia berkurang ya? Berkurang. Jadi yang masuk 8 besar itu adalah 9 besar jadinya, 9 besar ya. Jadi yang masuk itu adalah kalau nggak salah ya, ini aku masih ingat nih. Ada Monica, ada Olivia dan juga ada Denisa ya kan. Jadi dari 7 besar ke 9 besar lagi dan Shalva lah yang pulang. Dan dari situ kamu 9 besar itu berkompetisi lagi, akhirnya kamu jadi yang ke-7 ya, 7 besar ya. Iya. Gitu-gitu. Betul. Itu juga sambil kayak aduh, nambah terus mana aku habis comeback tuh langsung kayak bottom lagi dihajar bottom. Wah, ini bottom terus sih. Bagaimana tanggapan kamu untuk netizen ataupun para haters kamu ataupun yang nonton gitu suka menjuluki Vanessa Queen of Bottom? Gimana? Aku sih kayak ya udahlah ya. Soalnya ya aku udah berusaha semaksimal mungkin di dalam sana. Jadi apapun hasilnya ya itu balik lagi. Mau kalian nilai aku kayak gimana itu terserah. Itu hak-hak kalian. Tapi ya kalian maksudnya aku kan ada di dalam sana dan kalian gak ada di dalam sana. Jadi tidak tahu prosesnya sesulit apa. Betul. Karena tiap finalis itu punya julukan masing-masing. Kayak Iko itu Queen of Mini Challenge. Iya, betul. Kamu Queen of Bottom. Tapi yang model of the week paling banyak siapa ya? Paula ya? Iya, betul, Paula itu Queen of Model of the Week gitu. Macam-macam lah julukan-julukannya ya. Tapi seru sih di Cycle 3 ini, Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3 tuh warnanya beda-beda. Tapi aku mau tunjukin nih Vanessa, ini ada beberapa foto. Jadi kita masuk ke dalam segmen Describe Me. Jadi kalau kamu melihat foto ini, kamu nanti jelaskan kesan kamu terhadap foto ini, terhadap orang ini seperti apa ya. Oke, kita masuk ke foto yang pertama yuk. Check this out. Ini dia foto untuk Describe Me. Now, Paula. Menurut kamu Paula seperti apa orangnya? Dia paling versatile banget. Kalau dari look, dia kayak bener-bener bisa jadi garang banget, tapi bisa jadi kayak angelic gitu, kayak cakep gitu.
udah aku mah ampun Paula, kamu keren. Emang kamera kayak suka sama dia ya? Iya bener. Dari pertama juga kayak dia setiap foto mukanya emang apa ya? Tapi kan bunglon. waktu minggu-minggu awal kan dia belum menonjol kan? Iya betul. Habis dimarahin dan dia pokoknya ada episode yang dia sedih gitu Down kan, gitu lagi loh. down. Nah habis dari situ dia udah mulai kelihatan tuh kayak wah nih orang emang bunglon banget mukanya gitu. Itulah sosok Paula ya. Kita lihat lagi foto berikutnya. Yuk. Iko Bustomi. Sosok Iko ini seperti apa di mata kamu? Dia baik banget. Kakak buat aku di rumah kayak kalau aku curhat tuh selalu ke Kak Iko aku ini gini, Kak Iko aku gini. Terus dia baik banget sih. Dia yang kayak benar-benar mengayomi kita semua karena ya dia dewasa kan. Dia yang lebih tua gitu. Karena yang paling dewasa itu di situ ada Trixie sama Iko ya. Iya, Kak Trixie kan udah pulang tuh. Jadi tinggal Kak Iko. Jadi apa-apa ke Kak Iko semuanya. Olivia juga udah tua kan? Maksudnya udah paling dewasa. Tapi kok nggak ada yang curhat ke dia? Mungkin karena apa ya? Aku tuh baru ngobrol banget sama Kak Olive tuh waktu habis comeback. Kita sempet habis comeback tuh aku kayak Kak Olive maaf ya kan ada trouble tuh sebelum comeback dan kita belum sempet maaf-maafan. Kak Olive-nya keburu pulang kan karena waktu itu kena COVID. Terus akhirnya kayak pas comeback aku Kak Olive maaf ya baru ngobrol di situ. Terus kayak oke, orangnya baik kok, asik. Iya benar ya. Karena memang di situ kayaknya udah married Olive doang ya. Iya betul. Gitu. Oke, kita lihat lagi sosok berikutnya. Foto berikutnya. Nah, Kak Gani. Judge Gani, Ayu Gani, the winner of Asia's Next Top Model Cycle 3, ya kan? Ini salah satu juri kamu juga. Seperti apa kamu melihat sosok ini? Asik banget. Terus Kak Gani tuh paling suka bercanda. Kalau misalnya aku bilang, Kak Gani cantik, terus jangan peres ya. Terus aku, bukan peres, emang cantik. Karena dia kalau lagi penjurian tuh looknya beda-beda kan. Paling unik ya? Iya, paling unik. Tapi kamu terinspirasi dari dia juga nggak? Maksudnya kan dia juga sosoknya nggak tinggi, tapi dia bisa jadi juara gitu. Nah, iya. Karena aku ngelihat dia di Asia Next Top Model kan, terus kayak, wah aku bisa nih kayak Kak Gani. Makanya waktu itu juga dari beres Kak Gani di Cycle 3 ya, yang di Asia, aku tuh ikut daftar Asia Next Top Model tuh 3 kali juga. Sampai yang seasonnya Kak Iko, terus nggak keterima. Jadi kamu tuh memang pengen bener-bener ikutan yang namanya Next Top Model ini ya, gitu. Betul. Emang cita-cita kamu sejauh apa sih, Vanessa, di dunia modeling? Kalau untuk modeling sebetulnya kayak pengennya dulu tuh pengen jadi supaya apa ya, kayak fashion week di Prancis di mana. Tapi kan tinggi aku tidak ya enggaknya 170 aja nggak nyampe. Betul. Gitu. Jadi akhirnya pas kayak ngelihat Kak Gani baru mulai kayak wah kayaknya bisa nih, harusnya bisa. Termotivasi gitu ya. Berarti kamu tuh mulainya dari pas cycle 4 ya? Iya. Untuk yang Asias ya. Iya. Berarti cycle 4 tuh kan Pet Go ya? Betul. Dari Pet Go sampai yang cycle 6. Iya. Nggak lolos, INTM, cycle 1, 2 nggak lolos, cycle 3 lolos akhirnya ya. Tapi kamu expect nggak yang juara tuh Iko Bustomi? Awalnya aku pikir ya antara Paula sama Kak Iko. Karena mereka berdua kayak apa ya, nggak maksudnya nggak pernah di bottom kan selama aku ada di sana tuh kayak stabil ya, stabil, terus kayak performanya bagus, terus kalau kita kan kayak ada aja yang jelek-jeleknya, kalau mereka tuh kayak enggak gitu. Dua orang ini udah terlihat gitu ya. Betul. Dan terbukti mereka dua besarnya gitu Iya. ya. Kita lihat lagi foto berikutnya. Silakan foto berikutnya. Ada berapa foto sih? 5 foto kan? Nah, ini mah kayaknya aku juga ngefans sih sama Madam Kimi Jayanti ya kan? Miss Kim ya, Miss Kimi Jayanti. Karena beberapa finalis yang di INTM juga salah satunya yang juara juga kan jebolan dari sekolahnya Kimi Jayanti kan. Ya. Cycle 2 Sarah kan? Itu iya, kan betul. muridnya Kimi Jayanti. Iya. Kalau Cycle 3 ada muridnya Miss Kim nggak? Ada. Siapa? Monica Denisa Marella. Oh, oke. Itu dari Kimi Jayanti Modeling School ya? Betul. Oke. Nah, kamu ngelihat sosok Kimi Jayanti seperti apa? Kayak aku dari dulu sebelum INTM Asia Next Top Model aja udah, wah aku harus ke Jakarta nih. Karena kan beliau juga buka les modelingnya di Jakarta kan. Dulu sempet di Bandung kalau nggak salah. Terus aku pengen ikut, terus kayak aduh susah kayaknya kan berbulan-bulan tuh lesnya. Jadi aku harus stay, jadi kayak
ya udah deh nanti aja kalau ada waktu, nanti deh kalau ada waktu. Sampai akhirnya malah ketemunya di Indonesia Next Top Model. Dan kamu pertama lihat Kimi Jayanti seperti apa? Baik, kayak tegas. Dia kayak tahu gimana cara menilai orang supaya orang itu bisa berkembang, bisa lebih baik lagi. Setuju. Emang penilaiannya tuh objektif ya, Iya. dan tegas gitu. Maksudnya punya cara menilai tersendiri gitu kan. Memang kompeten untuk penilaian di bidangnya gitu. Kalau jelek ya bilang jelek, bagus ya bilang bagus gitu kan. Dan dia tuh nggak kayak menilainya tuh memang benar-benar fair gitu ya. Gitu. Betul. Ada satu foto lagi kita akan lihat nih. Untuk Vanes ya, check kidot, check this out. Marella ya. My kitty baby. Kenapa sih Marella ini dibilangnya abang-abang? Emang dia tomboy ya? Dia tomboy karena dia suka boxing kan. Terus kayak, tapi di sisi lain dia tuh kayak bisa jadi tomboy banget, jadi abang-abang banget. Tapi kalau di rumah kadang jadi kitty baby aja gitu, kayak anak manja yang kayak anak bocil gitu, kayak ya gitu lah. Tapi setuju nggak kalau dia juga bunglon? Iya, dia juga bunglon, Kalau misalnya dijadiin yang bold, cakep banget, mukanya emang bagus banget. Beauty sih. juga dapet ya. Iya, betul. Tapi bukannya Marella juga salah satu finalis ataupun karakter yang juga banyak speak up gitu, maksudnya disorot juga karena dia, maksudnya tegas, lantang gitu, meskipun umurnya masih muda, tapi kayaknya kalau untuk di Rumah Karantina tuh kayaknya ini gitu, nge-leader banget gitu. Ke kalian, gimana tanggapan kamu? Karena sebetulnya aku sama aku pernah bilang ke Mar, aku itu kamu tapi versi aku yang dulu. Karena dulu aku juga tomboy ya kan, jadi kayak pas dia kayak gitu aku udah kayak tahu, oke, ini anak mau ngapain nih nanti ke depannya. Kayak dia udah, kalau misalnya lagi sebel sama orang tuh bener-bener blas ngomong gitu, kamu ya gini. Tapi keren sih, maksudnya karena nggak semua orang bisa kayak dia gitu. Dan kamu nyangka nggak dia bakal jadi 3 besar? Nyangka. Emang dari awal? Iya. Tapi kan Marella juga memang stabil ya, jarang di bottom, tapi memang model of the week-nya baru belakang-belakangan ini kan, gitu. Karena Marella itu kalau nggak best kedua, best ketiga fotonya gitu kan, atau nggak top 5 lah gitu ya, di antara dari minggu ke minggu gitu kan. Tapi memang dia stabil juga ya. Iya. Karena dia orang explore banget kalau foto. Keren. Padahal dia pengalamannya kayak paling sedikit deh. Kan dia mengakui kalau katanya dia baru di dunia model ya kan. Iya, betul. Karena umurnya masih 21 ya. Dan kamu sekarang dekat nggak dengan Marella? Sama Marella udah nggak terlalu dekat, mungkin karena aku juga jauh. Tapi kayak kita selalu punya ada planning. Mau camping lah, mau apa. Karena kan kita sama-sama, ya maksudnya anak alam, pengen mencoba menjadi anak alam. Terus pecinta alam tomboy. Ya. Benar. Oke, dan sekarang kita mau lihat ada satu video nih untuk Vanes ya. Kita akan lihat videonya seperti apa. Langsung aja. Yuhu, videonya. Foto bareng pacar yang kayak kanubo kering, gaya-gaya zaman sekolah. Hormat gerak. Prewed perwedan. Gak tau gaya apa lagi. Foto sama patung. Berpikir keras. Udahan capek banget. Ya Allah, so cute. Itu dia, siapa namanya? Kak Afre sebetulnya, tapi kayak ya panggilnya Kak. Meskipun beda setahun. Kamu 26, dia 27. Iya, betul. Pacaran udah berapa lama? 4 tahun. Wow, ya luar biasa loh. Berarti bentar lagi planning married ya? Tunangan married? Semoga aja ada jalannya. Tapi belum ada planning ke situ. Masih menjalani. Ada, tapi kayak ya udahlah sejalannya aja. Go with the flow aja ya. Betul. 4 tahun pacaran, berarti kemarin pas selama INTM itu long distance. Iya, jadi nggak berkabar, nggak ngobrol, nggak bisa chat-chatan. Kayak biasanya tiap hari ketemu itu kalau di Bandung. Cuman kayak kemarin lagi di karantina, jadi wow. Susah ya? Susah. Sampai dulu, hai Afre. Kalau lagi nonton ya Afre ya, pacarnya Vanes yang udah 4 tahun. Tapi dia tahu nggak kamu ikutan audisi? Dia tahu. Karena karena dia tahu juga aku dari cycle pertama daftar. Passionnya memang di situ ya. Iya. Dan dia mensupport banget. Banget. Pas audisi kamu memang ditemenin atau gimana? Atau
waktu itu sempet ditemenin, terus kayak pas di anterin ke karantinanya kebetulan enggak. Oke, dan selama berpisah 3 bulan gimana rasanya tidak bertegur sapa? Dan kamu kayaknya juga nggak ada kesempatan buat nelfon dia ya, nggak ada? Ada. Oh, ada sekali ya? Ada, Pas menang challenge ya? Iya, betul. Oke, nah itu seperti apa? Kayak selama di sana kan nggak callingan, nggak teleponan, nggak ketemu, nggak ngobrol. Sedih sih karena kayak nggak ada temen cerita, biasanya apa-apa cerita. Terus kayak pas di sana ceritanya sama Kak Iko doang, ceritanya sama Denisa, sama Paula, terus kayak ya udah deh gimana lagi. Terus akhirnya dapet tuh telepon, terus kayak dikasih kesempatan itu mau 5 menitnya dipakai semua atau dibagi ke yang lain. Terus kayak aku ngeliat Natalie kan sama-sama kayak aku kan, terus dia juga udah tunangan, maksudnya kasihan dia nggak ada, belum Karena ada kesempatan. di rumah karantina itu yang udah pacaran lama tuh Natalie, Iko, iya sama aku, sama Vanessa ya, gitu. Terus kayak ngeliat, wah ya udah deh 1 menitnya buat Natalie deh, aku mau 4 menit. Taunya pas 4 menit itu kayak, wah ternyata sinyalnya mati nyala, jadi kayak, oh ini gimana ini 4 menit gak kerasa jadinya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting ngobrol, bisa kayak curhat sedikit lah. Gitu. Orang tua udah saling tahu. Udah. Karena 4 tahun bukan waktu sebentar loh ya. Betul. Berarti udah saling mendukung ya orang tua ya. Oke, Vanessa, kasih tips and tricks dong buat teman-teman yang mungkin masih struggle di dunia modeling, ingin menjadi seorang model profesional baik di foto maupun di catwalk, ataupun yang ingin ikutan kompetisi model seperti Vanessa. Apa tips and tricksnya dari seorang Vanessa? Tips and tricksnya itu kayak kalau misalkan kamu emang pengen jadi model, itu harus semangatnya berkali-kali lipat. Ditambah lagi kayak kalau misalkan itu emang tujuannya, pelajarin aja. Kalau misalnya nggak ada les model di daerah kamu, di kota kamu, bisa belajar dari YouTube. Itu gampang banget, apalagi buat catwalk kayak gitu-gitu ada lah di YouTube. Pokoknya belajar, tiap hari belajar lah setidaknya. Kalau misalnya ada teman fotografer, ajak buat collab, buat foto, buat nambahin portofolio. Ya, untuk mengasah juga ya. Iya, mengasah. Terus kalau misalnya kayak untuk kompetisi, jangan takut di kayak kemarin di NTM gitu kan, pasti ada negatif dan positifnya. Jadi kayak jangan takut lah kayak mau dijudge kayak gimana. Yang penting karir kamu yang naik gitu. Dan contoh juga Vanessa nih, meskipun gagal terus di Asia's Next Top Model, audisi, yang kan ditolak, di reject, nggak patah semangat. Iya. Tetap semangat pastinya ya. Dari Asia's Next Top Model yang cycle 4, 5, 6 ditolak, cycle 1, 2 Indonesia's Next Top Model juga ditolak, akhirnya yang ketiga itu berarti perjuangannya kan panjang ya gitu. Betul. Jadi jangan misalkan di satu kompetisi kamu nggak berhasil terus kamu berhenti ya. Kalau memang passionnya di situ terus aja gali asa dan jangan patah semangat gitu betul. ya yang pastinya Sobat Viral ya. Oke, Vanessa, kamu pengen ngapain lagi nih? Target kamu di dunia modeling ataupun di karir kamu di entertainment business ini mau ngapain lagi? Kan banyak nih di antara berbagai finalis yang terjunnya ke dunia presenter, bikin vlog, ataupun apa namanya mengeksplor dunia lain selain modeling gitu. Karena kamu sendiri seperti apa? Aku sebetulnya pengen semuanya dijajah. Kayak presenter kayak gitu boleh lah. Terus mungkin kalau TVC iklan kayak gitu bisa. Terus kalau traveling kalau bisa punya acara sendiri pengen banget. Terus karena aku kan emang suka traveling, ya betul. Terus kalau misalnya di luar itu ya paling ke IT sih. Oh, ke IT karena sesuai dengan kuliahnya informatika ya. Betul. Traveling sejauh ini paling jauh di mana? Kemana? Kalau road trip itu ke Lombok. Ke Lombok, Indonesia. Iya. Paling seru di Indonesia kemana? Lombok sih sejauh ini. Kalau ke luar negeri? Kalau ke luar negeri aku jarang, jadi kayak aku sebetulnya lebih prefer di Indonesia aja deh. Indonesia ya, wonderful Indonesia gitu ya. Tapi Vanessa, ini mungkin pertanyaan yang mungkin banyak orang yang mau bertanya juga, tapi mungkin belum ada kesempatannya. Kamu kan memang kulitnya berbeda gitu, spesial, istimewa. Dari kecil memang seperti ini. Kalau aku itu dari kecil tuh nggak putih, nggak gelap, maksudnya ya tengah-tengah. Tengah-tengah. Berarti ini kamu dihitamkan sengaja? Tanning? Nggak tanning justru. Oh. Ini tuh mungkin karena kemarin habis dari Bali, jadi agak menghitam sedikit. Tapi sebetulnya ya nggak jauh beda sama ini. Tapi kan skin tone kamu ini Indonesia sekali ya, wanita Indonesia. Nah, tapi banyak orang yang nggak pede gitu. Sekarang kan image-nya pengen kulitnya putih, tapi ada mungkin yang sama kayak Vanessa gitu, kulitnya maksudnya
gelap, coklat gitu. Gimana kamu kasih semangat buat mereka atau kasih influence positif? Kalau misalkan kulit kalian coklat, itu jangan sampai nggak pede karena malahan semakin beda kita sama orang lain tuh semakin dilihat sama orang lain kayak unik gitu. Wah ini beda sendiri gitu. Itu untuk dunia modeling seperti itu ya? Iya, kalau di dunia modeling kayak gitu. Cuman kalau misalnya nggak di dunia modeling juga kayak orang-orang pasti langsung kenal. Apalagi buat influencer mungkin. Wow, ini Vanes nih. Kayak orang-orang pasti udah tahu gitu. Jadi itu jadi status signature ciri khas tersendiri ya? Gitu. Apa yang mau kamu sampaikan untuk para finalis-finalis yang lain mungkin kalau nonton program ini Juara Viral ya kan untuk di cycle kamu? Untuk teman-temanku tersayang. Aku sayang banget sama kalian. Pokoknya terima kasih udah memberikan banyak pengalaman di dalam rumah karantina. Dan after karantina kayak masih, kita masih ngobrol lah walaupun cuma di DM. Karena kan kita nggak ketemu secara langsung karena beda kota juga. Cuman ya semoga nanti bisa liburan bareng terus bisa klub sampai seterusnya. Amin ya. Vanes, thank you loh. Ngobrol-ngobrolnya nggak berasa nih di Juara Viral. Dan terima kasih udah datang jauh-jauh dari Bandung nih Sobat Viral ya ke Jakarta untuk Juara Viral. Dan kita jadi tahu nih mengenai rumah karantina seperti apa, karakter-karakter orangnya seperti apa. Yang pasti dalam rumah karantina itu seru ya. Ini perlu digarisbawahi, di karantina itu nggak boleh ada handphone. Iya. Hidup selalu dengan kamera 24 jam, ngikutin rundown 24/7, gak harus bisa ready. Jajan. Iya kan, gak bisa jajan. Tapi kan untungnya masih bisa baca buku, karena ada buku, majalah, bisa ya. Bisa. Tapi ya gitu nggak bertemu dengan orang-orang terkasih, sayang, orang tua, pacar jauh ya kan. Tapi itulah keseruannya untuk mengikuti program kompetisi gitu kan. Dan tentunya di sini ada Vanes yang sudah membuktikan di Indonesia's Next Top Model Cycle 3. Thanks for coming Vanes ya. Pokoknya sukses karir modelnya. Amin. Dan pokoknya juga memberikan banyak influence positif buat para followers kamu. Amin. Dan juga kerjaan semakin banyak ya. Amin. Terakhir target emang pengen beli apa sih kalau misalkan uang terkumpul banyak itu, ada yang ingin dibeli nggak? Aku sih pengen beli rumah di Bali kalau ada. Amin. Pengen beli rumah di Bali. Kita doakan ya. Kapasnya niat baik, harus kerja keras dan tentunya semakin kita berafirmasi positif itu akan datang gitu dan terwujud ya. Ya, amin. Vanes, thank you. Thank you. Pokoknya Sobat Viral, terima kasih banyak sudah menyaksikan Juara Viral episode kali ini. Episodenya Vanes INTM Cycle 3 ya. Yang pastinya kita ketemu lagi minggu depan. Kira-kira bintang tamunya siapa lagi yang viral-viral, yang seru-seru. Hanya di Juara Viral, juara banget. Di Transvision Seru Channel 333 ya. Jangan lupa juga Vanes, ajak semuanya followers kamu berlangganan TV kabelnya Transvision ya. Transvision karena programnya lengkap, HD dan juga affordable harganya. Dan nonton program ini juga di Cupmu, download aplikasi namanya Cupmu. Cuma buat kamu, lucu nggak sih? Lucu aplikasi ya, Cupmu. disingkat jadinya tuh. Cupmu cuma buat kamu di Android, di Apple. Di App Store, di Android, download Cupmu, bisa nonton Juara Viral, nonton program-program lainnya juga. Nah, tapi juga kalau nggak sempet nonton dimanapun itu, ada YouTube, tenang aja kok ya. Kita ada YouTube channelnya Transvision Official, boleh like, comment, share, dan juga subscribe. Itu dia Vanes ya. Pokoknya Sobat Viral ketemu lagi minggu depan di Juara Viral, juara banget. Bye-bye. You wanna be on top. Lupa belajar pose. Gimana pose? Pose. Udah yuk pose, udah.